Oke, kita mulai aja langsung ya. Nanti walaupun yang belum join, biarin saja. Oke, sudah lihat tampil materinya? Sudah Bu, muncul Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalian ini kan jurusannya teknologi informasi, ya. Teknologi informasi. Nah, nantinya kalian diharapkan tuh endingnya itu nanti bisa jadi programmer, bisa jadi analis sistem ya atau sistem analis atau bisa jadi database administrator atau bisa juga jadi apa network analis ya atau bisa juga eh, apa input data tuh ya apa sih namanya saya lupa deh. Ya, jadi macam-macam lah ya yang berhubungan dengan IT. Ya, atau bisa juga sebagai user aplikasi gitu ya. Nah, itu juga bisa juga. Tapi memang di sini diharapkan nantinya kalian memahami tentang teknologi informasi. Apalagi sekarang ini ya semua serba digital. Ya, semua itu nah, nanti lagi apalagi ya nanti kalau kalian lulus itu nanti ijazahnya itu ijazah digital ya. Karena semester ini yang semester 8 yang sudah skripsi nanti skripsi, kemudian nanti lulus, nah nanti diberikan ijazahnya itu berupa ijazah digital, ya. Nah, bagaimana keabsahannya? Nanti ada keabsahannya itu nanti ada eh, sistem barcode, ya, sistem barcode itu nanti diakui. Jadi nanti bebas kalian mau cetak berapapun, mau di legalisir pun nanti nggak perlu ke kampus, karena sudah otomatis ya. Tinggal kalian cetak print aja sendiri. Dan itu diakui ya secara sah ya, karena nanti ada hologramnya, ada tandanya itu bahwa memang itu boleh diberikan ya secara digital ya. Nah, mata kuliah kita ini komputer forensik ya, berarti yang berhubungan dengan tentang forensik. Ya, kayak kalau kita forensik itu kan Ada misalkan suara. kayak mayat gitu kan membedah Ini ada ya, suara apa sih? membedah mayat yang sudah meninggal, lihat forensiknya gitu. Jadi dilihat kematiannya kayak gimana, kemudian apa kondisi fisiknya gimana, kondisi organ-organnya gimana. Nah, sama juga seperti itu ya, kita komputer. Nah, berarti berhubungan dengan bagaimana meneliti lebih lanjut tentang hasil dari cetakan dari komputer atau bisa juga dari apa yang dihasilkan oleh komputer, ya. Nah, pendahuluan forensik teknologi informasi. Nah, ini masih banyak yang join-join nih. Jadi kita ibaratkan kalau di sebentar, sebentar. Masih banyak yang join ya. So, nah, ini komputer forensik investigasi ya, as profession. Nah, ini biasanya memang tim Polri ya yang biasanya untuk melakukan identifikasi eh, digital forensik ini. Masih banyak yang ini ya join ya. Jadi saya bolak-balik ini. Nah, ini seolah-olah nih ya kayak gini ya. Ini tampilan gambarnya. Di sini terlihat ya, biasanya memang polisi ya. Tapi kita sebagai masyarakat biasa juga bisa kita untuk melakukan forensik ini. Cuma memang untuk kecanggihan alatnya ya tidak secanggih dari yang Polri gitu ya. Nah, ini forensik ya itu yaitu suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Nah, biasanya memang berhubungan dengan hukum ya. Jadi mengumpulkan, menganalisa dan menghadirkan berbagai bukti. Nah, bukti-bukti yang ditampilkan nanti ya berupa digital gitu ya. Nah, forensik komputer ya, sedangkan forensik komputernya berarti suatu proses mengidentifikasi, kemudian memelihara, menganalisa, dan menggunakan bukti digital ya menurut hukum yang berlaku. Ya, ini menurut Moroni Para yaitu tahun 2002. Nah, istilah ini kemudian meluas menjadi forensik teknologi informasi.
Kemudian komputer forensik terminologinya ya. Nah, ini komputer forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dalam kejahatan komputer. Ya, jadi mengambil data-data yang berhubungan. Misalnya ada kejahatan, berarti nanti diidentifikasi apa kejahatannya itu. Ya. Kemudian melakukan penyelidikan dan analisis komputer untuk menentukan potensi bukti ilegal. Nah, sama juga tadi yang saya bilang ya, nanti kan kita keluaran ijazahnya ijazah digital tuh. Nah, itu kita bisa lakukan forensik juga ya. Nanti bisa dicek juga apa barcode-nya, kemudian bisa kalian lihat gambarnya untuk ditelaah ya, fotonya, terus tulisan-tulisannya. Nah, itu kan juga sama ya, mengidentifikasi ya bukti digitalnya. Kemudian komputer forensik juga melakukan penyelidikan dan analisis komputer untuk menentukan potensi bukti legal. Nah, ini komputer forensik ya, mengumpulkan dan menganalisa data dari sumber daya komputer. Ya, bisa berupa sistem komputernya, kemudian jaringan komputernya, kemudian jalur komunikasi, media penyimpanan dan aplikasi komputer. Ya, ini mengumpulkannya ini berdasarkan dari sumber daya komputer yang ada. Ya, misalkan berdasarkan sistem komputer. Sistem itu kan berarti misalnya sistem operasinya, ya, kapasitasnya segala macam, penyimpanan segala macam. Nah, itu juga berhubungan ya. Itu sistem komputer. Kemudian jaringan komputer berarti jaringannya ya yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain ya dalam satu gedung, dalam satu ruangan ya. Kemudian ada koneksi internetnya, kemudian bisa komunikasi jarak jauh ya. Nah, kemudian itu jalur komunikasi. Nah, ini juga sama tadi ya, komunikasi jarak jauh ya, bisa juga antara provinsi, antar negara dan sebagainya. Kemudian media penyimpanan. Nah, ini berarti berhubungan dengan storage ya, bisa berupa hard disk ya, kemudian USB ya, hard disk eksternal dan lain sebagainya. Kalau aplikasi komputer berarti yang berhubungan dengan aplikasinya ya, sistem operasinya ya. Sorry, misalkan aplikasinya itu kayak kita pakai untuk aplikasi pemrograman ya, pakai Visual Code ya, atau bisa juga untuk web ya. Bisa juga pakai PHP ya, code igniter dan lain sebagainya. Nah, ini forensik komputer menggabungkan keilmuan hukum dan komputer. Ya, jadi memang karena forensik berarti yang berhubungan dengan hukum ya, karena hasilnya itu kan nanti ditelaah, dianalisa ya, di forensik. Nah, forensik komputer itu sama dengan digital forensik. Ya, ini sama dengan digital forensik. Nah, definisi lebih lanjut, komputer forensik ini adalah serangkaian metodologi yang digunakan dalam melakukan akuisisi atau imaging, pengumpulan, analisa, serta presentasi bukti digital. Ya, jadi dia melakukan menganalisa ya, menganalisa secara image-nya ya, gambar yang dihasilkannya atau bukti digital yang dihasilkan. Ya, kemudian dikumpulin kira-kira apa saja, kemudian dianalisa, serta dipresentasi bukti digitalnya. Kemudian bukti digital mencakup setiap informasi elektronik yang disimpan atau diolah menggunakan teknologi komputer sehingga dapat digunakan untuk mendukung atau menolak tentang bagaimana sebuah insiden atau tindakan pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, karena keterlibatan proses komputer forensik, ya berarti adalah eh, setelah terjadinya digital apa ya ini putus ya. Karena keterlibatan proses komputer forensik adalah setelah terjadinya pelanggaran hukumnya itu. Ya, berarti kan kita harus karena adanya pelanggaran ya, karena adanya kesalahan atau ketika ditelaah image yang dihasilkan dari bukti digital tersebut, nah kemudian dilakukanlah forensik digital atau komputer forensik. Ini sama ya, jadi komputer forensik itu sama dengan komputer digital. Kok komputer digital? Komputer forensik itu digital komputer ya. Digital forensik, sorry. Digital forensik. Nah, ini latar belakangnya ya, kenapa sudah memulai komputer forensik ya.
Nah, sebenarnya ini sudah dimulai 40 tahun yang lalu, tapi mungkin di kita baru mulai-mulai ini karena kan sekarang-sekarang ini ya adanya pelanggaran-pelanggaran IT ya, Undang-Undang ITE itu kan sudah mulai diberlakukan ya. Kayak misalkan kita komen-komen sedikit aja di sosial media, kemudian ada orang yang nggak seneng di komentarin itu kita bisa laporin gitu. Ya, itu juga sebuah bukti digital ya. Nah, bukti ini sudah mulai dipersidangkan sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Ya, ini sudah mulai biasanya memang di luar duluan ya. Di Indonesia masih mungkin masih sekitar tahun 2000-an, tapi di luar negeri sudah mulai ada. Nah, bukti komputer tersebut dalam persidangan diperlakukan serupa dengan bukti tradisional, sama juga ya. Jadi memang bukti forensik itu ya sama juga, maksudnya diakui juga seperti bukti tradisional lainnya. Misalkan kayak tindakan pidana gitu, ada pembunuhan atau apa kan, berarti kan ada alat senjatanya gitu yang dibunuh. Nah, itu sama juga ya. Jadi diakui juga ya bahwa bukti berupa digital itu juga diakui dalam persidangan tersebut. Nah, tahun 1976 ini sudah mulai ada di Amerika ya, US Federal Rules of Evidence menyatakan permasalahan tersebut. Kemudian kebutuhan komputer forensik. Nah, biasanya kebutuhannya itu untuk apa saja ya? Yang pertama, keperluan investigasi tindak kriminal dan pelanggaran perkara pelanggaran. Ya, ya misalkan tindakan kriminal apa gitu ya. Apa pembunuhan atau apa banyak lah ya kriminal tindakan kriminal kayak kalau misalkan foto misalkan ya foto kita yang tadinya itu kita tidak misalkan bukan foto yang baik gitu ya misal kayak foto yang membuka auratnya gitu lah istilahnya lah ya. Nah, padahal kita tidak melakukan itu, tapi sekarang kan sudah ada banyak editan-editan ya. Nah, ketika kita melakukan apa melaporkan tindakan tersebut, nah itu kita bisa nanti ditelaah lagi gitu ya, dilakukan penyelidikan tentang gambarnya tersebut, ya keaslian atau tidak gitu, ya. Banyak ya sekarang ya sudah banyak terjadi ya, misalkan ada video-video yang itu bener apa enggak sih dia itu artisnya gitu. Nah itu juga sudah mulai. Nah kemudian rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer, ya ada rekonstruksi nanti kayak rekonstruksi itu kan berarti kan nanti apa melakukan misalkan ada pembunuhan nanti rekonstruksi ulang berarti kan nanti dia itu cara membunuh itu bagaimana gitu itu rekonstruksi ulang ya. Kemudian upaya pemulihan akan kerusakan sistem ya troubleshooting yang melibatkan hardware dan software. Kemudian keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Ya itu kebutuhan komputer forensik. Nah, data elektronik ini berarti berupa bukti digital ya, sama ya. Nah, ini data elektronik bisa berupa dokumen, informasi keuangan, email, job schedule, log, ya. Log ini berarti kan informasi kita login di dalam sebuah sistem, ya. Misalnya, misalkan dia berapa lama, berapa jam gitu kan, nanti dilihat dari situ. Kemudian transkripsi voicemail. Nah, terus kemudian bukti digitalnya, nah informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital. Ya, baik berupa bukti yang real maupun abstrak, ya, atau perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real. Saya percepat ya. Contoh barang bukti digital yaitu biasanya berupa email, alamat email, kemudian file word processor, ya ini contoh-contohnya ya, atau spreadsheet, kemudian search kode perangkat lunak. Nah ini codingan dari perangkat lunak ya, misalkan dari software, dari Visual Code atau bisa juga dari Code Igniter ya untuk yang web programming dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalau kalian belajar Python, nah itu kan codingan programnya itu juga berlaku untuk bukti digital. Ya, kemudian file berbentuk image. Nah, ini foto ya, bisa berupa JPEG, TIFF ya dan lain sebagainya, PNG gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian web browser, bookmarks ya, cookies ya. Nah, ini cookies history biasanya ya. Bisa juga dijadikan bukti digital ya. Terus kalender, to-do list ya. Kemudian aturan standar bukti digital ya. Standarnya itu pasti dapat diterima, kemudian asli, lengkap dan dapat dipercaya. Ya, itu standar untuk bukti digital.
karena memang harus asli ya. Kemudian sumber bukti digitalnya ini bisa berupa file yang terhapus, ya bisa dilihat dari sumbernya ya. Karena kan mungkin orang itu sudah hapus gitu kan ya, itu bisa lihat tuh di historinya. Ya biasanya di apa namanya tuh restore ya, di tempat sampahnya itu pasti kan kelihatan tuh udah yang terhapus atau belum. Tahu kalau misalkan kita tuh tiba-tiba lagi handphone kita lagi dibetulin gitu kan ya. Nah, terus si tukang service itu ngambil data-data kita. Nah, itu juga bisa jadi ini ya, bukti digital. Kemudian file terhapus, registry Windows, file spool printer, file hibernasi, file temporer, file swap, ya, cache browser. Ya, ini case browser ini kan berarti yang sudah kita kunjungi sebelumnya ya. Nah, itu masuk ke case browser. Kemudian partisi alternatif atau tersembunyi. Nah, ini apa namanya partisi yang ada di harddisk gitu ya. Misalkan kita nggak ngeliat nggak tahu gitu ternyata si siapa biasanya administrator yang admin yang apa yang apa sih namanya menginstal komputer-komputer kita itu kan biasanya suka ada tuh ya teknisinya. Nah itu kan biasanya dia buat partisi yang tersembunyi hidden gitu. Nah itu nggak terlihat oleh kita. Nah itu bisa juga menjadikan barang bukti. Ya kemudian beragam media storage disk ya seperti floppy, ya, tape, flash disk dan lain sebagainya. Itu berupa sumber bukti digital ya. Kemudian empat elemennya ya empat elemen kita lihat dulu udah jam berapa 20.15. Kemudian empat elemen kunci forensik dalam teknologi komputer, yang identifikasi dari bukti digital ya. Kita harus identifikasi dulu bukti digitalnya. Nah, tahapan paling awal forensik dalam TI ini, tahapannya itu melakukan identifikasi di mana bukti itu berada. Ya, dimulai dari identifikasi buktinya ada di mana, disimpan di mana, kemudian bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Ya, setelah itu penyimpanan bukti digital. Ya, penyimpanan ini lebih menekankan bahwa bukti digital pada saat ditemukan akan tetap tidak berubah ya, baik bentuk, isi, makna dan sebagainya. Ya. Kemudian analisa bukti digital, dianalisa setelah itu. Ya, pertama berarti kan kita identifikasi tempatnya di mana, kemudian simpan dulu bukti digitalnya, kemudian analisa bukti digitalnya. Ya, pengambilan, pemrosesan dan interpretasi dari bukti digital adalah bagian dari analisa. Ya, jadi kita lihat dulu ya, ditelaah, dilihat gambarnya ya. Kemudian presentasi bukti digital. Nah, ini berarti presentasi bukti digital ini nanti biasanya di tahap persidangan, ya penyajian bukti digitalnya. Kemudian tahapannya ini penyajian bukti digital ini didapatkan dengan cara bagaimana cara mengambilnya, gitu ya. Nah, istilah yang dapat dipahami oleh para pengacara, para staf, manajemen, dan bukan orang teknis dan sesuai dengan kriteria alat bukti yang sah. Nah, biasanya ini memang presentasi bukti digital ini biasanya sudah kalau sudah mulai di persidangan, tuh ya. Oke, ini saya sampai sini saja. Nanti kalian bisa melanjutkan lagi ya. eh Nanti tinggal sedikit lagi sih ya. Karena waktunya sudah mau habis. Saya percepat lagi deh. Ini ada cabang komputer forensik ya. Cabang komputer forensik ini ada disk forensik, sistem forensik, network forensik, dan internet forensik. Ya, disk forensik berarti kan berhubungan dengan analisanya itu dari pencarian yang ada di dalam disk ya, hard disk ya, floppy disk, kemudian hard disk eksternal dan lain sebagainya. Kemudian sistem forensik ini penganalisan datanya itu dilakukan dalam sebuah sistem komputer. Kalau network tadi ya jaringan, internet berarti media internet. Kemudian network forensik, nah ini memeriksa portnya juga ya, service dan log pada router serta aplikasi yang berjalan pada jaringan komputer di TKP. Ya, misalkan si usernya ini login ke dalam eh, apa aplikasinya itu berapa lama, ya itu kan ada sistem lognya. Ya. Kemudian data recovery, ya ini berarti memulihkan informasi komputer yang telah dihapus dengan sengaja atau tidak sengaja. Disaster recovery ini menggunakan teknik digital forensik untuk mengambil atau mengembalikan informasi yang hilang pada komputer klien. Nah, ini misalkan dihilangin nih sama si apa pelakunya gitu untuk, nah berarti kan memang dia ingin menghapus apa namanya bukti digitalnya. Nah, itu bisa di recovery.
Nah, tiga perilaku investigasi ya. Nah, ini investigasi yang berhubungan dengan apa kegiatan dari komputer forensik ya. Menganalisa kerentanan dan manajemen risiko, deteksi serangan pada jaringan dan menanggapi serangan. Kemudian komputer investigasi pada sistem. Ya, oke, ini selesai. Ini ada latihan soalnya. Nanti nanti aja nih, nanti biasanya nanti saya kasih sih nanti kalau mau menjelang UTS aja mau kuis. Oke, eh itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini ya, di pertemuan satu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Sebenarnya minggu depan itu sudah mulai mau mendekati libur ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup ya, karena ini sudah mepet sekali waktunya. Terima kasih untuk yang sudah join ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi